Apakah kerajaan Majapahit benar-benar runtuh? Majapahit, sebuah nama yang begitu akrab di telinga kita, namun masih menyimpan banyak misteri. Kerajaan yang konon merupakan salah satu imperium terbesar di Asia Tenggara pada masanya, yang wilayahnya dikatakan membentang dari Sumatera hingga Papua. Tapi benarkah kerajaan sebesar dan sekuat itu bisa runtuh begitu saja? Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi berbagai teori, bukti sejarah, dan perspektif baru yang mungkin akan mengubah cara kita memandang keruntuhan Majapahit. Jadi, pastikan kalian menyiapkan pikiran terbuka, karena kita akan menantang beberapa narasi sejarah yang selama ini kita terima begitu saja. Sebelum kita masuk lebih dalam ke topik utama kita, mari kita segarkan ingatan tentang Majapahit. Didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, Majapahit dengan cepat berkembang menjadi kekuatan dominan di Nusantara. Puncak kejayaannya terjadi di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, dengan Mahapatih Gajah Mada sebagai tangan kanannya. Pada masa keemasannya, Majapahit dikenal sebagai kerajaan yang makmur, dengan sistem pemerintahan yang terstruktur, armada laut yang kuat, dan jaringan perdagangan yang luas. Seni dan budaya berkembang pesat, menghasilkan mahakarya seperti candi-candi megah dan karya sastra abadi seperti Nagara Kretagama. Tapi kemudian, menurut narasi umum yang kita kenal, Majapahit mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada tahun 1478. Namun, benarkah sesederhana itu? Mari kita bahas dulu beberapa teori populer tentang keruntuhan Majapahit yang sering kita dengar. 1. Perang saudara. Teori pertama dan yang paling umum adalah bahwa Majapahit runtuh akibat perang saudara. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada 1389, terjadi perebutan tahta yang berujung pada Perang Paregreg. Konflik internal ini diyakini telah melemahkan struktur kekuasaan Majapahit secara signifikan. Memang benar bahwa perang saudara bisa sangat merusak, apalagi untuk sebuah kerajaan besar seperti Majapahit. Tapi apakah cukup untuk menghancurkan sebuah imperium? Bukankah banyak kerajaan besar lainnya dalam sejarah yang berhasil bertahan dari konflik internal serupa? 2. Serangan dari kerajaan Islam. Teori kedua menyatakan bahwa Majapahit runtuh karena serangan dari kerajaan-kerajaan Islam yang mulai berkembang di pesisir utara Jawa. Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah sering disebut sebagai kekuatan utama yang mengakhiri era Majapahit. Namun, kita perlu bertanya, apakah benar-benar ada bukti kuat bahwa Demak secara langsung menyerang dan menghancurkan Majapahit? Atau mungkin ini hanya simplifikasi dari proses yang jauh lebih kompleks? 3. Bencana alam. Ada pula teori yang mengatakan bahwa Majapahit runtuh akibat bencana alam besar, seperti letusan gunung berapi atau wabah penyakit. Memang, wilayah Nusantara tidak asing dengan bencana alam, dan sejarah mencatat beberapa letusan gunung berapi besar yang terjadi pada periode tersebut. Tapi, bisakah sebuah bencana alam tunggal menghancurkan sebuah kerajaan sebesar Majapahit? Bukankah kerajaan-kerajaan besar biasanya memiliki ketahanan dan kemampuan untuk bangkit kembali dari bencana? Kemunduran ekonomi teori keempat berfokus pada aspek ekonomi. Ada yang berpendapat bahwa perubahan rute perdagangan internasional, terutama setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511, menyebabkan kemunduran ekonomi Majapahit yang berujung pada keruntuhannya. Namun, jika kita melihat lebih dekat, bukankah Majapahit sudah mulai mengalami kemunduran jauh sebelum Malaka jatuh? Dan apakah mungkin sebuah kerajaan sebesar Majapahit tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi global? Sekarang, mari kita lihat lebih dekat. Mengapa konsep keruntuhan Majapahit mungkin perlu kita pertanyakan? 1.
gradual decline versus sudden collapse. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa istilah keruntuhan bisa menyesatkan. Ini memberi kesan seolah-olah Majapahit lenyap dalam sekejap, seperti bangunan yang runtuh. Padahal, bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa yang terjadi lebih mungkin adalah kemunduran bertahap selama beberapa dekade, bahkan mungkin lebih dari seabad. Jika kita melihat sejarah kerajaan-kerajaan besar lainnya di dunia, seperti Romawi atau dinasti Han di Tiongkok, kita akan melihat pola yang sama. Keruntuhan bukanlah peristiwa tunggal, melainkan proses panjang yang melibatkan berbagai faktor kompleks. 2. Bukti keberadaan Majapahit di abad 16. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Majapahit atau setidaknya elemen-elemennya masih ada hingga awal abad ke-16. Misalnya, prasasti petak yang berasal dari tahun 1468 masih menyebut adanya Raja Majapahit. Catatan Portugis dari awal abad ke-16 masih menyebutkan keberadaan Raja Kafir di pedalaman Jawa, yang kemungkinan merujuk pada penguasa Majapahit. Beberapa sumber Jawa dari abad ke-16 dan 17 masih mengakui keberadaan keturunan Majapahit. Jika Majapahit benar-benar runtuh pada 1478 seperti yang sering diyakini, bagaimana kita menjelaskan bukti-bukti ini? 3. Transformasi versus keruntuhan. Mungkin yang terjadi pada Majapahit bukanlah keruntuhan total, melainkan transformasi bertahap. Kerajaan ini mungkin kehilangan kekuasaan politiknya secara bertahap, tapi elemen-elemen budaya, sosial, dan spiritualnya terus bertahan dan beradaptasi. Kita bisa melihat bagaimana warisan Majapahit terus hidup dalam berbagai aspek budaya Jawa dan Indonesia hingga saat ini. Dari arsitektur candi hingga tradisi kesenian, jejak Majapahit masih bisa kita temukan. Apakah ini menunjukkan bahwa Majapahit tidak benar-benar runtuh, melainkan bertransformasi? Kompleksitas sejarah penting untuk diingat bahwa sejarah jarang sesederhana yang kita bayangkan. Narasi keruntuhan. Majapahit mungkin terlalu menyederhanakan proses historis yang sangat kompleks. Mungkin alih-alih mencari satu penyebab tunggal atau satu momen keruntuhan, kita perlu melihat Majapahit sebagai entitas yang terus berevolusi, beradaptasi, dan akhirnya bertransformasi seiring waktu. Jadi, apakah Majapahit benar-benar runtuh? Jawabannya mungkin tidak sesederhana ya atau tidak. Yang jelas, Majapahit sebagai kekuatan politik dominan di Nusantara memang mengalami kemunduran signifikan. Tapi proses ini jauh lebih kompleks dan bertahap daripada yang sering digambarkan. Mungkin, alih-alih berbicara tentang keruntuhan, kita perlu melihat Majapahit sebagai kerajaan yang mengalami transformasi besar-besaran. Kekuasaan politiknya mungkin memudar, tapi warisannya terus hidup dan mempengaruhi perkembangan budaya dan masyarakat Nusantara hingga hari ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ini? Mungkin ini mengingatkan kita untuk selalu kritis terhadap narasi sejarah yang terlalu sederhana. Sejarah, seperti halnya kehidupan, jarang hitam dan putih. Ada banyak nuansa dan kompleksitas yang perlu kita pahami. Bagaimana menurut kalian? Apakah pandangan kalian tentang keruntuhan Majapahit berubah setelah mendengar penjelasan ini? Apa ada aspek lain yang menurut kalian perlu dibahas lebih dalam? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang sejarah Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.